Bapak Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali lagi dalam acara Tabura Injil di saat ini. Bersama dengan saya di saat ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami akan mendengar serta merenungkan firman-Mu di saat ini. Untuk itu kami mohon akan pertolongan-Mu lewat kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu di saat ini. Berkatilah firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita di saat ini dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Saya ulangi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. 2 kata yaitu ya dan amin. Dalam setiap perkataan kita selalu 2 kata ini kita ucapkan. Ketika kita sedang berbicara, meyakinkan seseorang tentang apa yang kita sampaikan atau hal yang kita ucapkan. Itu berarti pasti kita akan meyakininya dengan sungguh agar orang tersebut dapat mempercayai apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Tentu saja itu juga dapat kita sampaikan atau ucapkan lewat mimik, ekspresi tubuh, dan wajah kita. Dengan demikian maka apa yang kita katakan itu benar-benar
meyakini seseorang untuk menerima hal yang kita sampaikan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20, kita dapati 2 kata tersebut, yaitu ya dan amin. Ya bagi semua janji Allah. Itu berarti semua janji Allah itu adalah ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita juga mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Memastikan atau pasti. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di mana saja Bapak Ibu berada. Ya dan amin. Atau dalam pengertiannya pasti dan benar. Seringkali di dalam doa kita atau setiap ucapan ketika kita berdoa, pasti kita akan mengakhirinya dengan kata amin. Itu menunjukkan bahwa kita meyakini apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Tuhan bahwa pasti akan digenapi. Apa yang kita minta dan mohon. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Meyakini atau juga membenarkan. Ya dan benar. Terhadap sesuatu hal yang kita ucapkan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kata ya dan kata amin itu pasti akan mengikuti setiap perjalanan hidup kita. Siapapun kita tidak akan terlepas dari 2 kata tersebut. Dalam konteks hidup persekutuan orang percaya, dalam bergereja atau berjemaat, 2 kata ini juga seringkali digunakan dalam proses pelantikan badan pelayan unsur, tetapi juga kepanitiaan, dan juga terlepas dari itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, penginjil, 2 kata ini selalu kita ucapkan untuk meyakini atau untuk mengiyakan suatu perkataan yang akan kita lakukan dalam perjalanan, pekerjaan, dan juga pelayanan kita. Namun, kenyataan yang kita sering temui, sering kita hadapi bahwa ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan kata ya, seringkali juga kita lalai dalam melaksanakannya. Terutama bagi kita selaku pelayan-pelayan Tuhan. Berbagai alasan pasti kita akan munculkan. Dengan segala macam pertimbangan. Pertanyaannya bagi kita, apakah ungkapan kata ya itu benar-benar kita jalankan?
kita lakukan? Ataukah itu hanya sekedar ucapan yang kita keluarkan, yang kita ucapkan? Dalam konteks pemerintahan ataupun juga politik, seringkali juga dua kata ini kita ucapkan ketika dalam mengambil sebuah sumpah jabatan. Realita dalam perjalanan pekerjaannya, seringkali hal itu tidak benar-benar kita lakukan. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, saya teringat kembali bagaimana ketika kita diteguhkan dalam jabatan pendeta, kemudian kita berjanji dalam sebuah pertanyaan, siapakah yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Namun jawaban itu seringkali kita mengingkarinya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan. Ya, bagi Kristus, bagi semua janji Allah. Dan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, yaitu pasti semua akan digenapi. Dalam kehidupan kita bergereja, dalam pemerintahan, berpolitik, mari benar-benar kita melaksanakan dan menjalankan dua kata tersebut, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama di saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya dalam setiap kehidupan kita, dalam tugas dan pekerjaan kita. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama di saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama di saat ini. Dalam 2 Korintus pasal 1 pada ayatnya yang ke-20. Dua kata yang telah kita belajar mengingatkan kita kembali dalam panggilan kita, tugas pelayanan kita. Baik itu di tengah-tengah persekutuan jemaat, tetapi juga dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Roh Kudus memampukan dan menyempurnakan firman-Mu. Ajarlah kami bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi dapat melakukan firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Berkatilah seluruh kehidupan kami, hamba-Mu
tetapi juga pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Dalam seluruh aktivitas mereka, dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka. Di saat ini hamba berdoa, menyerahkan juga kedua hambamu sebagai kameramen yang dengan setia boleh merekrut setiap perenungan firman-Mu. Keluarga mereka, tugas tanggung jawab mereka berdua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, pimpinan gereja, sinode klasis, jemaat, pimpinan pemerintahan, Tuhan memberkati. Dari pusat hingga ke daerah, dalam seluruh tugas tanggung jawab. Terlebih khusus ketika kami ada dalam masa hidup baru. Dalam situasi kondisi pandemi virus corona. Mari Tuhan terus kuatkan dan mampukan kami. Tuhan terus melindungi kami dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami memohon, biarlah Tuhan memberkati kami. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di mana saja Bapak Ibu berada, saksikan terus program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Dan biarlah lewat acara Tabura Injil, semua umat Tuhan dapat diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom.